Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam, Waalaikumsalam alhamdulillah warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Padahal kita udah ngobrol banyak ya kemana-mana ya tadi. Wah, seolah-olah baru mulai ya. Malum udah di-record ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi pada malam hari ini. Eh, lagi dan lagi kita punya semangat yang sama, yaitu semangat saling berbagi dan juga belajar gitu ya. Di kala banyak teman-teman orang-orang yang ketika udah jam segini leha-leha sambil nonton TV gitu ya. Nah, kita meluangkan waktu untuk terus belajar. Nah, kalau bahasa kita apa ya? Istiqomah. Kalau bahasa profesionalnya tuh apa ya? Komitmen ya. Komitmen apa ya? Rutin ya gitu ya. Kita terus-terusan semoga terus-terusan hal yang kita lakukan ini membuat kita terus berkembang juga. Ingat ada orang yang mendadak kaya ya karena menjual NFT ya. Kalau kita udah mendengar nih kabar terbaru sekarang, namanya siapa yang jual NFT ya? Lupa ke saya. Pokoknya dia dijuluki, ya ada Pak teman anak muda masih umur 20-an kaya mendadak karena NFT-nya terjual miliaran gitu ya. Apa yang dia jual itu fotonya setiap hari selama 2 tahun. Dia jadiin NFT dan ternyata laku miliaran. Nah, itu karena istiqomah foto setiap hari ya. Apalagi kita istiqomah belajar setiap hari. Insya Allah akan jadi bekal yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk masa depan kita nantinya gitu ya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan tidak hanya bermanfaat untuk kita, juga untuk orang-orang di sekitar kita gitu ya. Sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman semua. Di akhir-akhir sore tadi, Prof sempat WA ya ke kami gitu ya, bahwa Prof tiba-tiba ada Zoom mendadak, jadi malam hari ini kita tidak bersama dengan Prof gitu ya, karena ada agenda lain. Tapi tidak usah khawatir, kita sudah menyiapkan yang nggak kalah menarik. Itu memang kita dari minggu lalu sudah memikirkan bagaimana nih langkah selanjutnya agar sekolah bisnis ini tidak hanya teori, tapi berusaha masuk ke arah praktikal. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah bersama Pak Rahim Jabar yang sudah membersamai kita sudah cukup lama ya Pak Rahim ya dalam sekolah bisnis gitu ya. Alhamdulillah. Dan Pak Rahim ini kemarin ngontak saya nih, sedikit cerita gitu ya. Mas Hendar, ini untuk pengembangan sekolah bisnis nih saya ada ide. Wah. Dan semoga saya bisa ikut menyambut gitu ya, dan mencoba membantu dan memfasilitasi gitu ya ide dari Pak Rahim ini. Semoga sekolah bisnis ini semakin berkembang gitu ya. Tidak hanya dari metodenya, tapi juga dari link yang ada di sekitar kita. Semoga teman-teman banyak merasa diberikan manfaat gitu ya, dan juga akhirnya nanti bisa saling share ke teman yang lain gitu ya. Tapi sebelumnya izin sapa-sapa dulu ya Pak Rahim ya. Nah, gitu. Monggo. Oke, dari sudah ada teman-teman dari ada Mas Azaldi Trizaldi ini, teman-teman MBK ya, ada beberapa orang teman MBK, kemudian ada yang senior istiqomah, ada Mbak Sari, Bu Kustin, Pak Helmi,
Pagi, malam, Mas Indar, Pak Pak Rahim. Pak Helmi. Selamat pagi Pak Helmi. Gimana kabar Mudah-mudahan sehat Kalimantan? semua. Siap. Mbak Kustin ada itu, Mbak Alhamdulillah. Fat juga ada. Oh iya, Mbak Fat. Ya, ada Mbak Tika, kemudian Mas Mulyadi, ada beberapa teman yang baru juga nih, ada Mas Antonium, Mbak Sri, dan Sembiring John Har. Wah, manggilnya apa nih ya, Pak? Salam kenal ya, baru kita ketemu ya. Ada Iin Puspa, Bu Iin Puspa ya. Oke, siapa lagi yang belum saya panggil? Tadi ya udah Bu Sorta ya. Salam kenal. Semoga kita bisa belajar banyak pada malam hari ini. Memang sebagian kita ada yang sudah memulai bisnis, tapi ada yang belum juga gitu. Tapi kita ingin materinya ini praktikal, bahkan dari mulai sangat awal sekali gitu ya. Bukan hanya apa bisnisnya, tapi bahkan dari mulai apa nama bisnisnya. Wah, menarik ya. Apa nama bisnisnya ini adalah ternyata saya baru dapat bocoran sedikit kemarin daripada. Jadi sebuah nama atau brand kita kenal dalam bisnis itu adalah bisnisnya tersendiri. Wah, menarik banget ya. Brand is a business kata Pak Rahim gitu. Nah, ini saya yakin teman-teman juga penasaran dan kita akan mengulik lebih dalam lagi nih. Terutama saya pribadi ya, saya akan banyak nanti kita karena baru memulai bisnis gitu ya, nanti kita akan langsung tektokan dengan Pak Rahim. Buat teman-teman yang sudah punya bisnis atau bahkan baru memulai bisnis, kita akan mulai bahkan dari nama. Sampai ada nama itu, ide, nah itu kita akan kulik lah benar-benar dari awal. Dan kedepannya nanti kita akan buat kayak ada latihan lah ya, penugasan bahkan, kalau bahasa kampusnya ya. Tapi enggak, sebenarnya itu adalah sarana memudahkan teman-teman untuk gimana sih langkah pertamanya itu benar-benar gitu ya. Memulai bisnis tuh saya harus melangkahnya kalau kayak kosongan gini mulainya dari mana sih gitu ya. Nah kita akan mulai nih coba menyusun step-stepnya gitu. Dan itu akan insya Allah dimotori oleh Pak Rahim dan saya berusaha memfasilitasinya gitu ya. Nah, buat teman-teman nggak usah berlama-lama lagi, kita akan menyapa Pak Rahim. Assalamualaikum Pak Rahim. Sehat Pak Rahim? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Hendar. Alhamdulillah ya. Wah, Pak Walaupun Rahim. Iya. Ya, moga-moga teman-teman semua juga sehat dan semangat, dan sebenarnya terbukti semangatnya datang nih jam segini nih ya. Benar Pak Rahim. Nah, semangat ya. Dan semoga materi-materi nanti nih dari Pak Rahim bisa berefek dan ada berkesinambungan gitu Pak Rahim ya. Maka itu nih saya rekam. Kita akan mulai benar-benar dari awal gitu ya. Kita sudah share ke teman-teman kalau kita akan ngebahas bahkan mulai dari brand gitu ya. Nah, sebelum kita mulai saya izin share siapa sih Pak Rahim itu gitu ya. Saya mau memperkenalkan dulu ya. Ini ada sekilas sudah kelihatan ya. Ini Pak Rahim. Pak Rahim mohon maaf, ini benar kan muka Pak Rahim ya fotonya? Insya Allah benar. Insya Allah benar ya, karena saya ngambil source-nya dari LinkedIn-nya Pak Rahim ya. Ya, yang masih berjas lah ya, asik. Gitu ya. Jadi Pak Rahim ini adalah marketing and branding consultant ya. Membina UMKM, juga Pak Rahim memiliki pengalaman profesional dan bisnis yang luas di sektor swasta dengan masa jabatan terakhir itu sebagai manajer perencanaan strategis ya Pak Rahim. Ya. Untuk MNC milik Fortune 500 companies. Wah, luar biasa ya. Pak Rahim juga berpengalaman sebagai technical advisor untuk salah satu perusahaan konsultan pemasar nasional gitu ya. Oke. Nah, terus keahlian teknis Pak Rahim ini meliputi rencana strategis, bisnis forecasting, pengembangan merek dan produk, komunikasi strategis, manajemen pemangku kepentingan,
hubungan masyarakat, serta portofolio teknik riset konsumen dan bisnis. Waduh, banyak sekali Pak Rahim, luar biasa ya. Jadi nggak kebayang nih, kita dapat banyak, bukan hanya ilmu, tapi ini kalau kelapa ya Pak, itu udah santannya udah banyak banget itu Pak Rahim. Udah tinggal diperes, kita dapat Alhamdulillah. santan yang udah tinggal, waduh, tinggal kita sharing, dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua gitu ya. Oke Pak Rahim sudah siap sepertinya nih. Alhamdulillah, silakan Mas. Terima kasih Mas Endar, monggo. Monggo dikelola. Oke ya, habis ini saya izin share lagi terkait dengan materinya Pak Rahim ya. Kelihatan Pak Rahim? Kelihatan, alhamdulillah. Oke, ini siap. Bisa digedein kalau barangkali? Dibesarin, Mas Endar? Dibesarin? Ya. Apanya Pak Rahim? Ini udah besar kayaknya Pak Rahim. Kok di layar saya cuman kecil aja. Belum di slide gitu ya? Iya, slide. Oke. Slide slow. Oke, coba saya udah nge-slide sebentar ya. Bagaimana? Sudah terlihat? Alhamdulillah, udah alhamdulillah. Oke. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebetulnya terima kasih sekali Mas Endar dan Prof yang telah memberikan saya kesempatan. Tentunya ini adalah untuk sharing ya. Ini adalah sharing pengalaman dan juga sering sedikit pengetahuan ya mengenai brand gitu. Ini pengalaman ini berdasarkan karena memang di multinasional, itu bukan hanya di multinasional saja, tetapi juga waktu saya menjadi konsultan di perusahaan nasional dan juga saya juga membina UKM ya. Sejak saya melatih di sekolah di pusat pelatihan ekspor Indonesia di Slipi itu ya, di mana di Slipi ya. Dan saya juga alhamdulillah pernah mengunjungi ratusan UKM-UKM di seluruh Indonesia. Waktu itu kita diminta menulis buku mengenai produk-produk unggulan, dan kita ke sana mempelajari bagaimana mereka bekerja. Jadi inilah yang akan saya coba sharing gitu. Please next, Mas Hendar. Next slide, please. Halo. Slide yang berikutnya, Mas Hendar, tolong. Nah, kalau kita memulai bisnis itu, sebetulnya ada beberapa langkah. Bapak-bapak tentunya punya ide. Ide itu tentunya adalah interaksi pemikiran bapak-bapak, ibu-ibu dengan pasar. Mengamati pasar. Ya. Mengamati, menghimpun info, tanya sana sini, riset kecil-kecilan lah. Bagaimana gambarannya? Ya. Dan pasar itu sebetulnya bukan barang saja, tetapi adalah barang dan konsumen. Barang dan konsumen berinteraksi, itulah pasar, ya kan? Dan barang itu tentunya memiliki manfaat. Kalau tidak memiliki manfaat, orang tidak mau beli tentunya. Manfaat artinya bernilai bagi konsumen. Dan tentu ada harganya. Dan sebaliknya, konsumen itu punya kebutuhan dan punya uang. Nah, itu pasti bapak-bapak ibu itu mengumpulkan semuanya itu, dan ini ada alat. Di mana sebetulnya celah itu?
Jadi kita list lah kebutuhannya apa. Misalnya Mbak Fatimah itu punya apa itu? Punya fashion ya. Fashion itu, kalau fashion Muslim itu yang paling diinginkan adalah ini itu. Dan ingat loh, konsumen ini kan ada berkelas-kelas ya. Kelas yang begini ada segmen-segmennya. Nah ini siapa ini? Jadi kita lihat cari list daftar semua manfaat-manfaat yang diinginkan. Kemudian kita tanya sekarang di pasar ini mana manfaat-manfaat itu sangat diinginkan tetapi tingkat kepuasannya kecil. Itulah yang di kuadran kiri atas. Ya. Itu artinya tingkat pentingnya manfaat itu sangat penting, tetapi tidak satu pun yang di pasar ini memilikinya. Nah, di situ usaha kita kan ya, di situ kita punya celah peluang sesungguhnya. Jangan yang di kanan atas itu tuh berdarah-darah itu karena orang tuh sudah sangat puas dan itu udah manfaatnya memang diinginkan oleh mereka. Nah, ini kita cari nih manfaat yang paling penting tetapi paling tidak puas. Tuh. Dan ingat bahwa wirausaha itu sebetulnya punya modal juga. Modal yang pertama apa? Modal spiritual. Nah, kemarin kan Pak Abah itu yang dari Pak Mojokerto, Pak Wawan ya. Lihat modal spiritualnya. Dia tuh punya keyakinan bahwa beliau harus berusaha. Dan juga bagaimana beliau itu mengelola partner bisnisnya, which is karyawan-karyawannya. Dan juga ada modal mindset. Nah, modal mindset itu artinya tidak mau tidak mudah menyerah, jeli melihat peluang dan lain-lainnya. Yang penting juga modal pikiran kreatif untuk mencari yang kiri atas itu tadi, di mana celah peluang, itu diperlukan kreatif. Kreatif itu apa? Nah, kreatif itu tentunya kita memikirkan yang orang belum pikirkan. Nah, ini memang perlu perenungan, jadi sebetulnya kalau udah menjadi bisnis itu, ada salah seorang pebisnis ya, yang mengatakan, ini barangkali ya I live and die for my business katanya, begitu, sampai begitu loh. Ya. Dan kemudian juga ada modal sosial. Modal sosial itu sekarang ini modal sosial nih, kita bertemu di sini, ini modal sosial kita. Dan baru terakhir modal finansial. Jadi kalau orang mengatakan bahwa modalnya enggak, nah modalnya itu. Malah ada yang namanya OPM, Others People Money. Gagasannya dari kita, uangnya dari orang lain. That is really entrepreneur itu sebetulnya. Ya. Atas dasar itu, sudah dapat yang 4 kuadran ini, ditemukan yang paling diinginkan, tetapi puasnya terhadap yang ada sekarang di pasar sangat kurang. Maka kita bikin konsep produknya apa. Tentu dalam hal ini mengemas racikan manfaat yang berdaya saing, artinya memenuhi kebutuhan penting yang tidak terpuaskan. Nah, untuk itu silakan next step, Mas Hendar, next slide. Mohon kiranya yang berkenan ya, tolonglah ini diisi sendiri. Nah, siapa yang berkenan ya? Apa kira-kira produk yang Anda sekarang atau kategori yang Anda intai sekarang ini, yang Anda lihat sekarang ini, apa manfaat yang mereka inginkan, list sejauh mana pentingnya, dan sejauh mana mereka puas dengan yang ada. Nah, ini mohon ini ya, baru kita akan kalau Bapak Ibu sudah bisa ini kita challenge ini nanti. Jadi ini adalah moga-moga ada yang berkenan nanti ya mengisi ini, karena dengan inilah Bapak Ibu ini kerangka berpikir untuk mencari peluang.
Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apa namanya? Moga-moga berkenan nih, ya. Nah, next step please. Next. Nah, sebetulnya kita bicara mengenai tadi kita udah konsepnya udah dapatkan. Kemudian kita harus untuk menjadikan brand itu, kita mempunyai apa yang disebut dengan value proposition. Sesuatu yang bermanfaat bagi kita anggap bernilai, benar nggak? Misalnya komputer ini bagi kita bernilai, atau Zoom ini nih bermanfaat, bernilai bagi kita. Nah, itu apa itu value proposition? Value proposition itu menjelaskan apa intisari brand. Nah, kalau ada brand yang ini betulnya untuk siapa, segmen yang dibidik, yang ingin memperoleh apa, atau misalnya begini, bisa kita zoom inilah kira-kira kalau kita rekonstruksi atau kita bedah dia punya brand, untuk orang-orang yang ingin mudah berkomunikasi, timbal balik dan tampak muka, bisa face to face yang virtual, yang ingin memperoleh kepuasan, bisa berinteraksi dengan aktif, melihat orangnya, dan mendapatkan manfaat yang tidak diberikan oleh sebelum ini apa namanya itu, sebelum Zoom ini ada yang terkenal tuh apa, ya, tidak mereka dapatkan itu, menghindari yang tidak jelas begitu ya, maka Zoom adalah pilihan yang terbaik. Karena dibandingkan dengan yang saya ingat siapa apa itu tadi ya, apa itu kan ada dulu ya, I forgot name, itu kan tidak tidak begitu tidak begitu populer ya. Maka brand kami memberikan manfaat yang baik dalam hal apa? Brand kami adalah ini. Nah, ini sebetulnya. Nanti ada contohnya ya. Contohnya nanti di belakang. Jadi sesudah ada konsep value proposition itu tadi, ya, itu ada produk dan jasa, ada namanya, ada kemasannya, dan ada lambang. Dan ingat bahwa produk itu mempunyai yang berwujud dan tidak berwujud. Misalnya seperti kalau apa namanya pakaian ya, atau kuliner lah, yang berwujud itu rasanya, yang tak berwujud tuh ya suasananya yang ketika dia memakan itu, ataupun apa yang ada dalam benaknya. Ingatlah bahwa brand itu ataupun apapun juga ada dalam otak konsumen. Dan walaupun tidak ada brandnya, ada brandnya. Dalam arti misalnya soto Pak Malik misalnya, soto Mang Udin misalnya, ataupun Mang Udin tuh jual soto, tapi dia enggak tiap hari dia pergi-pergi. Brand kita di dalam benak kita sudah ada, oh itu Pak Udin. Ya, rasanya kayak gitu. Walaupun dia tidak menamakan diri, tapi dirinya itu yang menjadi mereknya dia. Jadi Anda tidak hak punya brand. Saya juga punya brand. Persepsi bapak-bapak saudara sekalian terhadap saya adalah brand saya. Nah, kemudian kalau sudah ada brand, ada ceritanya. Nah, jadi orang mengatakan cerita brand itu brand. Tidak. Iklan itu bukan brand. Enggak. Nah, cerita itu jadi misalnya seperti apa ya? Nike, just do it. Nah, itu ceritanya, itu slogannya itu. Cerita seperti itu. Itu banyak iklan-iklan yang di TV selalu lupa, itu ada ceritanya. Dan tentu ada punya harga. Baru diiklankan, dikomunikasikan ke publik, baru didistribusikan, baru dia terima kepada segmen yang terbidik. Nah, jadi brand itu mulai dari konsep, dari tawaran nilai atau value proposition, kemudian dikemas dalam suatu entitas yang terlihat ya, yang membawa atribut berwujud dan atribut tak berwujud. Kemudian kita bikin ceritanya, dia punya harga, kita iklankan, kita distribusikan, baru sampai ke konsumen.
Jadi kerja ibu panjang ini. Dan Pak Ervan dengan apa itu, kalau nggak salah Segerin ya Pak Ervan ya. Nah itu sudah sampai di sini kan. Apa Pak? Iya benar Pak Evan Segerin. Nah, Segerin kan. Nah jadi nanti insya Allah tolonglah Pak Bapak punya apa namanya di mana tangan ini, dan kemudian kita lanjutkan. Next please. Apa namanya? Nah, apa unsur keberhasilan bisnis? Nah, ini agak panjang nih sedikit ya. Bisnis itu dari mana mulainya? Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak, siapa yang jawab? Silakan. Dari mana kita mulainya? Kalau mau berbisnis. Ada 4. Ada produksi kah, brand kah, pasar kah, keuangan kah? Dari mana mulainya? Dari mana mulainya ya? Silakan monggo yang ingin Halo? Dari mana ingin mulainya? Kalau saya Ya, monggo Pak, silakan. kalau saya dimulai dari idenya dulu, apa yang mau dijual. Habis dari ide baru saya nyari nama dulu tuh. Idenya dari mana, Pak? Idenya itu biasanya kalau saya suka jalan-jalan lagi apa tiba-tiba ini kayaknya kalau di misalnya udah ada barangnya gitu ya, udah ada yang orang jual. Ini kayaknya kalau dijadiin dipercantik atau dikombinasikan dengan ini kayaknya lebih bagus nih. Saya coba dulu tuh biasanya. Nah, ya. Berarti yang tadi ya kan kalau kita kembali lagi tadi ya, mengamati pasar kan, benar nggak? Ya. Nah, tapi nampaknya Pak Ervan lebih banyak mengamati produknya kan? Nah, Yep. sejujurnya konsumennya juga. Artinya apa yang tidak puas mereka ini? Apa? Jadi misalnya ada satu produk itu apa aja yang diinginkan mereka, ya kan? Dan sejauh mana mereka tuh tingkat kepuasan. Carilah manfaat yang mereka inginkan tetapi mereka kurang puas. Paling tidak puas. Itu kesempatan. Sebetulnya secara tidak sadar sudah mulai begitu, tetapi mungkin bisa dipertajam lagi. Jadi bisnis itu untuk keberhasilannya adalah mulai mungkin daripada gagasan tadi ya. Apa namanya, kita melihat konsep produk gagasan yang tadi itu yang berada di kuadran kiri atas itu tadi. Satu sederetan manfaat-manfaat yang diinginkan tetapi mereka tidak puas dengan yang ada sekarang. Kita jadikan brand. Jadi kalau mulai dari produksi dan operasi berarti menghasilkan produk yang bermutu, konsisten dan terjaga. Dan brand yang unggul. Nah, brand yang unggul itu nanti ternyata di pasar. Tapi brand itu kan perlu dipasarkan. Kegiatan pemasarannya yang efektif menjangkau segmen sasaran. Nah, apa kekuatan brand itu tadi? Nah, yang unggul itu apabila memiliki konsumen yang setia berulang kepada produk dan brand Anda yang cukup signifikan. Jadi ada cukup signifikan. Artinya cukup ya bisa berlanjut terus bisnis Anda. Pangsa pasar cukup terhormat. Nah, pangsa pasar itu tergantung di siapa kita. Jadi misalnya oke, kita maunya sekian. Kalau dulu di multinasional kita bilangin minim 5%. Itu baru aman. Yang paling aman itu kalau udah 10%. Dan genggaman terhadap pasar cukup kuat. Artinya diganggu orang pun juga masih kuat. Nah, akhirnya itu tergantung persepsi positif terhadap produk Anda. Kalau segmen pasarnya, genggaman pasarnya udah kuat, akhirnya ada pengalir uang gitu kan. Uang mengalir. Nah, dari segi keuangan, modal awal itu harus cukup. Yang itu kemarin Prof mengatakan berapa lama tahan dengan modal segini gitu loh, ya kan? Dan tingkat keberlabaan cukup pantas. Ya, karena
kalau sedikit sekali, nah ini pricing ini juga costing and pricing ini sesuatu hal yang penting juga ini, sehingga labanya cukup pantas, tetapi juga harganya itu bersaing. Balikan perputaran aset cukup tinggi. Jadi modalnya 1 juta, itu setahunnya berapa menghasilkannya? 500.000, 2 juta. Nah, ini mesti cukup nih. Ketersediaan dana tunai selalu terjaga karena operasi ini jalan terus kan. Dan kemampuan membayar kewajiban terpelihara. Itu kalau bisnisnya berhasil. Semuanya datangnya dari mana? Ya, dari tadi pasar, genggaman pasar yang kuat tadi. Dari mana genggaman pasar yang kuat itu tadi? Karena kegiatan pemasarannya efektif. Jadi Oh, mohon maaf ya, jangan ada suara yang lain lagi ya. Dan kegiatan pemasaran efektif itu bisa menjangkau pasar, bisa memperoleh persepsi positif apa brandnya unggul. Brandnya unggul itu tentu produknya juga bermutu. Dan bagaimana brand yang bermutu itu? Kalau proses produksinya didukung oleh karyawan yang kompeten, disiplin, kreatif, inovatif, serta tangguh. Nah, inilah yang tadi kemarin Mas Hendar ya, susah benar jadi karyawan ya, mencari karyawan ya Mas Hendar? Iya, betul Pak Rahim. Nah, jadi karyawan itu penting karena mereka yang melakukan proses produksi, benar nggak? Mereka yang melayani pelanggan, ya kan? Mereka yang bikin produk dan beroperasi dengan efisiensi tinggi, efektif dan ekonomis. Nah, kok ada ekonomis lagi? Nah, ekonomis itu yang paling rendah biayanya. Efisiensi yang tinggi itu hubungan antara input dan output. Efektif itu mencapai sasaran, artinya ada kualitas produksi yang oke. Kapasitas terpasang sepenuhnya terpakai. Jadi kalau restoran, kalau kursinya ada 10, ya kalau bisa-bisa 10-10-nya terisi begitu. Inilah bisnis itu ini. Dan kenapa saya bilangin bisnis is the brand? Kalau nggak ada brand, ada nggak pasar? Ada nggak? Kalau tidak melakukan brand yang dipasarkan, ada nggak di pasar? Jadi brand itu melekatkan pemikiran konsumen terhadap kita, terhadap brand Anda. Jadi brand itu, saya menimba kesimpulan tanpa brand, dan brand itu membungkus konsep produk itu tadi. Inti dari bisnis itu sebenarnya brand. Dan sebetulnya para politikus itu juga punya brand. Sekarang sibuk membina brandnya kan? Ya kan? Brand, itu personal branding, political branding. Brand itu terletak di otak konsumen, di benak konsumen. Jadi perang kita itu tidak saja di lapangan, tetapi yang lebih penting adalah di otak konsumen, di dalam benak konsumen. Itu dari mana mereka mendapatnya itu? Ya dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Makanya saya bilang ini kita merekayasa pengalaman konsumen. Nah, ini. Itu sebetulnya. Jadi misalnya produk Mas Hendar ya, apa itu bento. Bento itu ketika dia makannya, suasananya, warnanya. Jadi apa pengalamannya? Jadi yang dijual itu pengalaman. Next please. Silakan. Nah, monggo kiranya mohon Bapak-bapak untuk kita selanjutnya. Dimensi pengelolaan bisnis ada 6 di sini. Bagaimana produksi Anda? Penilaian kinerjanya seperti yang tadi kan. Tadi ada penilaian kinerja. Produksi yang baik itu apa? Ada efisiensi ekonomis, ada karyawan yang baik dan serupanya. Bagaimana penilaian Anda terhadap diri Anda sendiri? Kalau ini bukan merupakan rahasia ya. Nanti kita analisa apa sebabnya. Dan menurut Anda, kalau yang kurang, apa sebabnya? Apa upaya perbaikan? Kalau sudah bagus,
Apa yang menyebabkan dia bagus dan bagaimana meningkatkannya. Begitu juga produk Anda, apa produk ini sudah mutunya sudah konsisten belum? Mutunya sudah unggul belum nih ya? Kalau kurang, apa upaya perbaikannya? Kalau sudah bagus, apa pendukungnya? Bagaimana meningkatkannya? Begitu juga brand. Apakah sudah unggul brandnya? Bagaimana pemasarannya? Ya, apa sebabnya? Kalau dia kurang unggul, apa sebabnya? Apa upaya perbaikan? Nah, di sini yang kita nih diskusi bersama. Insya Allah, saya kira secara tidak sadar Bapak Ibu sudah melakukannya. Tetapi saya hanya mencoba agak lebih terstruktur, ada kerangka pikirnya. Kegiatan pemasaran, gimana nih penilaiannya? Apakah sudah efektif? Berapa orang yang dijangkau? Dan di kegiatan itu kan tentu ada juga apa namanya biayanya. Antara efisiensi dan efektifnya bagaimana? Kalau kurang apa sebabnya? Kalau bagus bagaimana? Pangsa pasar bagaimana? Nah, pangsa pasar itu tidak seru, misalnya saya hanya ingin, nah maka jelas nih siapa target market kita, yang dibidik itu siapa. Saya ingin agar orang yang lewat di depan ini, 100 orang yang lewat, paling nggak 5 masuk ke saya. Mungkin begitu sasarannya ya. Nah, kemudian bagaimana keuangannya? Nah, jadi kiranya ada yang bersedia, nanti next week kita bisa menguliknya, betul-betul kita membedahnya, sehingga insya Allah moga-moga bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Next please. Mas Yandar. Nah, ini salah satu contoh yang saya bikin untuk seorang teman ya. Jadi ini tawar nilai kopi dengan manfaat kesehatan. Untuk para milenial penikmat kopi, yang dinama penikmat kopi, yang minum kopi paling sedikit 2 cangkir setiap hari. Dari kelas sosial menengah, laki-laki aja nih, berumur 25-35 tahun tinggal di kota. Yang ingin apa? Menikmati kopi sekaligus memperoleh manfaat kesehatan dari herba alami untuk memperkuat daya tahan tubuh dan sistem imunitas mereka dengan harapan terlindungi dari serangan penyakit serta terbantu fisiknya menjadi bugar yang meneguhkan rasa aman serta mendukung rasa percaya diri. Jadi ini bukan sekadar fisik saja, ada rasa aman itu emosional kan, rasa percaya diri itu sosial. Jadi manfaat produk itu bukan fisik saja, physical, tapi juga emosional dan sosial. Menghindari mual, muntah, sukar tidur, sakit perut akibat minum kopi, produk kami adalah pilihan terbaik paling tepat. Karena dibandingkan dengan pilihan lain, next step please. Mas Hendar. Next slide please. Produk kami menawarkan kandungan yang lebih baik. Racikan minuman kopi XYZ, maaf, brandnya tidak boleh diomongin ya. Diramu secara seimbang dengan antara biji kopi terbaik dari Gayo dan Lampung dengan serangkaian rempah berkhasiat, yaitu jahe, jintan hitam, purwaceng, kencur, serta seleksi ketat bahan baku yang mengandung zat aktif pemicu mual, muntah, sukar tidur, dan sakit perut. Apa buktinya? Nah, hasil penelitian medis serta pengamalan nenek moyang. Nah, ini dua ini nih memberikan kesaksian tentang khasiat jintan hitam yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan virus, kuman, dan bakteri. Jahe yang dapat menurunkan kadar asam urat. Kencur yang dapat mengobati penyakit suka lambung serta memberikan efek menenangkan. Purwaceng yang berkhasiat sebagai antibakteri, antifungi, anti kanker, serta dapat pula digunakan sebagai afrodisiak, yaitu obat yang dapat meningkatkan atau menambah stamina. Apa slogannya? Intisari nilainya, nikmat sehatnya, sehat nikmatnya. Nah, ini lah hasilnya, ya. Atribut-atribut itu tadi itu berdasarkan, jadi kita lihat waktu itu kita tanyai mereka itu orang-orang, jadi ada terkumpul sekitar 30
manfaat yang diinginkan. Ternyata banyak manfaat diinginkan orang minuman kopi ini, ya. Kemudian kita cari nih mana yang mereka manfaatnya tinggi, tetapi nggak diperoleh. Ternyata yang bermanfaat kesehatan ini sedikit sekali yang ada di pasar. Maka kita buatlah ini. Jadi mohon next please, Mas Hendar. Monggo Mas Hendar, next step. Nah, tolong brand Bapak atau misalnya siapa yang bersedia, monggo siapa yang dibidik sebagai contoh tadi ini, tolonglah. Saya kira silakan, inilah yang bisa saya sampaikan. Nah, silakan buka forum pertanyaan Mas Hendar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Rahim. Jadi teman-teman dari pemaparan Pak Rahim tadi ada yang mau ditanya ini, mungkin oh gitu ya, toh ternyata brand dulu kayak gitu. Oh, mulai idenya dari situ ya. Jadi saya harus mulai mencari ide dulu ya, ternyata dari keresahan gitu. Nah, mungkin ada lagi yang mau ditanyain dari yang lain nih teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo ada yang mau ditanyain? Mungkin saya mau nanya dulu gitu kayak Pak Rahim saya pribadi nih. Nggak apa-apa Pak Rahim ya? Monggo. Oke. Jadi kemarin saya membuat bento sebenarnya bukan karena ngelihat pasar, celah pasar dulu sih sebenarnya. Tapi karena bagaimana mau meningkatkan nilai dari frozen product yang sudah kita punya sebelumnya Pak Rahim. Gitu kan. Kita kan ada frozen food gitu ya Pak Rahim. Gimana nih caranya buat meningkatkan value-nya gitu ya, value produk itu sendiri gitu ya. Nah, akhirnya ya udah berarti dibikin mateng gitu ya Pak Rahim. Nah, terus baru kita mikirin konsepnya. Kemarin di awal itu saya pikir kalau kita nggak punya tempat yang benar-benar bagus sekarang nih gitu ya, paling sekarang mainnya main keliling gitu, kita jemput pasar gitu ya. Kita mikirin itu langsung loncatnya gitu nih. Kalau waktu itu ya saya mikir alur-alur, akhirnya saya mulai mencoba bisnis ini gitu. Nah, habis itu kalau belum punya tempat ya berarti kita keliling gitu ya. Apa aja yang dibutuhkan gitu ya. Sambil juga nyari tempat yang proper gitu ya, sesuai gitu ya. Kemudian baru saya mikir namanya nih gitu ya. Namanya apa ya? Bento Jepang ya. Jepang siapa ya yang punya nama yang sekarang lagi ngetren naik daun gitu ya. Oh, Jerome ya, mahasiswa Indonesia yang kuliah di Jepang, Jerome Pauline ya kalau Pak Rahim. Dan dia YouTuber juga gitu ya. Wah, pas saya nonton videonya, dia sering, kalau dia makan dia sering ngomong yabai gitu ya. Yabai artinya kan enak gitu. Pokoknya dia, ya udah dari situlah saya kepikiran namanya Yaba Bento enak gitu. Ya. Nah, apakah bisa nih, pertanyaan saya sih sebenarnya, apakah bisa saya dari nama itu yang sudah terlanjur saya bikin gitu, akhirnya saya bisa membuat brand dan memasukkan value proposition saya yang akhirnya nanti datang menyusul gitu Pak Rahim. Gitu mungkin pertanyaan saya Pak Rahim. Oh ya, terima kasih Mas Hendar. Sebetulnya artinya jadi ininya meningkatkan produk. Nah sebetulnya target marketnya sama enggak? Siapa target marketnya? Itu target market saya ya karena nama dan brand bento kayaknya milenial juga sih Pak Rahim. Sebenarnya anak-anak juga masuk Pak Rahim. Jadi agak-agak luas sih. Sekarang kan anak-anak makan frozen food juga di rumah gitu, ngebento lah. Tapi milenial sampai 35 tadi masih masuk. Jadi saya nyasar anak sekolahan SMP ke atas gitu ya. Sampai sekitar 35 lah masih masuk gitu ya Pak Rahim.
Nah, itu dari Gitu. segi umurnya. Bukan sekadar umurnya juga, tetapi seperti dalam kopi tadi adalah kita bilangin mereka yang suka minum kopi, penikmat kopi kan. Nah itu jadi Hmm. behaviornya, sikapnya itu juga merupakan Hmm. segmen. Jadi bukan hanya apa namanya kelas sosialnya dan umurnya. Yang penting itu justru apa yang mereka inginkan ya. Mereka yang misalnya suka anak ini memang mensegmenkan ini bukan sekadar daripada orang tapi dari behaviornya, di perilakunya. Oke, kalau saya menargetkan anak sekolah, mungkinkah dia sekarang bawa bekal gitu ya? Nah, Jadi tuh mungkin gitu ya. mereka yang tidak bawa bekal atau yang ingin variasi bekalnya atau apa, nah itu mesti jelas. Nah, jadi tolong, jadi memang harus menikmati pasar, dan kalau ada sesekali ada pelanggan datang, ngomong-ngomong aja kan, itu namanya riset kualitatif tuh. Ngomong-ngomong aja sama dia kan bisa kan? Iya. Gimana rasanya apa bisa ngomong-ngomong, cari waktu, atau ya kalau mau ngomong-ngomong oke, kasih pre lah gitu misalnya atau apalah gitu ya, sehingga dapat insight-nya gitu. Dan apakah brand ini dipakai? Bisa, tetapi yang namanya brand itu konsep produknya, yang brand itu yang membungkus konsep produknya, yang membungkus value proposition-nya. Value proposition-nya adalah rangkaian manfaat yang ingin disampaikan kepada orang yang menginginkannya, yang mereka tidak dapatkan di pasar sekarang. Gitu, Mas Hendra. Oke. Wah, menarik nih. Ini kan kemarin saya sempat tutup kemarin beberapa minggu gitu Pak Rahim. Dan ada bapak-bapak yang biasa repeat order datang ke situ. Kenapa nggak buka-buka gitu. Wah, berarti itu potensi menarik buat saya tanya-tanyain ya Pak ya berarti. Iya, itu secara kualitatif. Apa menurut Bapak yang dibandingkan yang lain, bagaimana kelebihan kami menurut Bapak, dan kemudian apa kekurangan kami gitu. Itu namanya riset kualitatif. Dan sebenarnya yang penting itu kalau kan akhirnya kan di otak manusia kan anunya, di otak dia kan ya, hatinya kan, heart and mind gitu ya. Nah, itu tuh yang mesti kita bisa kita tanyain, dari raut mukanya kelihatan kan. Dan mereka sudah repeat order itu berarti ini ada, dia tuh udah punya konsep Mas Hendar tuh bentuknya tuh sudah ada di otaknya, sudah ada suatu tempat. Nah, itu kita baru cari satu aja orang sih sebenarnya. Ya, artinya konsep dia udah ada di otaknya, di benaknya, dan mereka dia sudah suka cari orang sama seperti dia. Nah, itu target utamanya kan jadinya kan ya. Berarti ketika kita punya target yang kurang lebih serupa, mungkin kita bisa masarin ya kasih promo dulu gitu kali ya Pak Rahim ya, buat dia nyobain, akhirnya dia bisa jadi repeat order terus gitu kali ya Pak Rahim. Iya, yang tapi penting apa yang dia rasakan yang beda dari yang lain. Asik. Oke, nanti saya akan coba spesifik saya nanti isi ya. Ini PR kan Pak Rahim ya? Ya tolong PR-nya boleh 1 dulu, 2, kalau bisa 3-3-nya boleh, tetapi tentunya ada waktu kita untuk lebih mendalami lagi. Gitu. Sambil saya juga mau mendiskusikan terus nih. Monggo. Adalah ya artinya sesuatu yang bermanfaat, yang aplikatif, yang praktis, yang sekarang dialami. Saya hanya memberikan kerangka. Yang punya bapak-bapak, ibu-ibu sendiri. Siap. Terima kasih Pak Rahim. Baik, thank you. Ada lagi yang mau ditanyain teman-teman yang lain yang mungkin udah mulai. Ada Kustin ya? Ada. Kustin ada Pak Prof. Ada. Kustin kan punya yogurt nih, kefir. Ya, Prof. Lalu gimana, brand kamu apa tuh? Mereknya apa, Kustin? Hilang ya? Ada barusan ngomong Prof. Itu artinya Ka'bah. Apanya Ka'bah, Bu Kustin? Mereknya Kustin, Mas Hendar. Apanya Bu Kustin? Kenapa Pak Helmi? Kan kain
Suaranya hilang timbul. Oh iya benar. Oh, iya, suaranya hilang. Itu iya. Halo. Iya. Ya. Nah jelas Bu Kustin. Mereknya apa Mbak Kustin? Yogurtnya. Prof nanya. Cari sinyal. Oh, cari Nah, signal. ini jelas nih. Kayaknya udah naik ke atas rumah ya Bu Kustin. Naik dulu. Oh iya siap. Nah ini jelas. Udah bisa. Udah jelas. Coba gimana Bu Ya, Kustin? oke. Kalau kiswah itu kan kain penutup Ka'bah. Jadi kalau bikin kefir itu standarnya adalah di ruang gelap. Jadi harus gelap. Nah, untuk supaya gelap bisa ditaruh di ruang gelap waktu fermentasi, bisa ditutupin sama kain yang gelap kayak Ka'bah. Nah, itu intinya kenapa namanya jadi kiswah gitu. Karena waktu fermentasi kefir tempatnya itu fermentasinya itu ditutup dengan kain yang gelap kayak Ka'bah, kiswah. Itu Iya. kenapa ini mereknya kiswah ya. Karena proses fermentasinya harus gelap. Jadi supaya gelap ya ditutup sama kain yang gelap, ditaruh di ruang gelap gitu. Jadi ya kayak Ka'bah lah ditutupin kain gitu. Ya, karena seringkali orang membeli, karena kalau yang namanya yogurt orang umumnya udah tahu, atau probiotik, manfaatnya orang udah pada tahu, tetapi kenapa dia mesti beli kiswah gitu kan. Tadi kan Pak Rahim bilang ada sesuatu di otaknya yang akhirnya milihnya kiswah gitu. Nah barangkali cerita Kustin ini mesti ada story itu tentang merek itu gitu, sehingga ini dibuat betul-betul seharusnya supaya terjadi fermentasi yang baik sehingga namanya kiswah gitu. Itu kan belum pernah diceritain ya. Udah pernah belum diceritain Kustin? Belum. Belum pernah. Saya juga baru dengar tuh Bu Kustin ceritanya. Iya, makanya. Bagus sekali tuh. Itu satu cerita brand yang bagus. Salah satu bagian cerita brand itu tadi. Tapi yang penting juga sebetulnya konsep kefir itu sendiri apa yang membedakan dari yang lain. Berarti yakinlah dengan produk kami karena proses produksinya sesuai dengan yang sebenarnya karena melalui itu tadi dipakai kiswah itu dilindungi di fermentasi ya, yang gelap di ruang tempat yang gelap ya. Berarti proses produksi yang menjamin mutu. Nah, itu bisa menjadi karena jadi nanti cerita brand itu jadi nanti Bu Kustin bisa bikin itu brand brand value proposition-nya tadi. Siap Pak Rahim, siap. Dan siapa sebetulnya yang merupakan sasaran atau yang dibidik ini nih? Orang yang suka tentunya orang yang paham, orang yang ingin kesehatan atau bagaimana memakan kefirnya sebagai apa? Selingan kah? Setiap hari atau bagaimana gitu? Betul Pak Rahim ya. Wah, berarti Bu Kustin, kita akan jadi teman-teman kita mulai mungkin dari yang sudah mulai punya produk sendiri dulu gitu ya Pak Rahim. Buat diskusi ini biar bisa praktekkan. Pak Rahim mulai minggu ini nih akan coba ngasih PR nih ya tadi ya. PR ya bahasanya. Apa tadi Pak Rahim ya? PR. Ini bisa nih nggak apa-apa lah, PR aja lah Pak Rahim. Dalam sekolah ya. Jadi Bu Kustin, saya pribadi, mungkin Bu Kustin, nanti Pak Ervan, ada juga nanti kita isi form yang tadi dibikin sama Pak Rahim gitu ya. Dan minggu depan kita bisa saling share gitu ya, saling share. Sudah apa nih
isi, sudah sejauh mana bisnis kita dan apa yang kita mau lakukan gitu ya. Jadi kelas kita nih udah mulai advance nih, mulai praktek gitu ya, dengan ada peserta yang mempraktekkan gitu ya. Oke, Bu Christine, ready ya? Siapa lagi yang mau isi? Minggu depan 3 ya? Endar, Kustin, Ya, sama Segerin. Segerin. Ya, Segerin nih mantep nih, banyak brandnya Segerin. Wani Kebanyakan Piro, brand Prof. jadi lupa deh orang. Prof, Wani Piro, Prof. Kebanyakan brand jadi lupa. Berarti saya boleh izin share PPT-nya Pak Rahim ke Monggo, teman-teman? silakan. Itu Ya biar itu, bisa monggo silakan diisi ya. diisi. Yang penting itu diskusinya nanti. Jadi kita betul-betul aplikatif. Baik Pak Rahim. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Kita mulai baru ngeh nih, brand tooth seperti itu ya ternyata ya. Dan setahu saya Assalamualaikum, Pak. Mau nanya Mas Hendar. Pak Helmi, monggo. Ini saran untuk Mbak Kustin tuh harus ada mungkin iklan juga nih, iklan di Facebook, di ini kan tetap baru untuk mencapai yang Pak Rahim bilang tadi brandnya yang orang lain bisa, oh ini Kiswah punya Mbak Kustin, itu kan harus ada iklan yang gencar, yang memang pemasaran mahal ya Mas Hendar ya. Itu aja sih Pak ininya. Sama satu lagi Prof, masih ini di luar topik, mohon maaf, ada materi life skill-nya kah Prof, yang modul Prof masih ada nggak Prof ya? Kayaknya masih. Pak Helmi perlu. Iya, soalnya kasih slide-nya. di UMKT itu kan ternyata ada pelajaran life skill. Nah, saya kemarin coba diskusi sama saya, dosennya, wah menarik nih, dia bilang gitu. Makanya saya juga untuk modulnya barangkali bisa untuk diajarkan di situ. Nanti saya kirim slide-nya ke Pak Helmi. Oh siap Prof. Ya, makasih. Terus kalau yang mahasiswa bisa kaya itu kan saya share ya Prof ya. Itu nanti di situ kan sudah ada linknya ya. Nanti kalau bisa ngisi di situ ya berarti ya. Iya. Di Tinggal mahasiswa isi itu ya. Google Form. Oke. Itu aja Mas Indar, makasih. Oke, siap. Pak Helmi, ada bisnis yang lagi mau dibangun atau usaha yang wah Bu Sari nih. Saya ini mau bisnis batu bara tapi ya nggak susah dibicarakan di sini. Ini bukan modal iklan yang berat, ini modal produksi yang berat. Enggak, batu bara itu bisa juga, itu kan B2B. B2B itu juga ada anunya, nanti lebih detail lagi, nanti kita lihat untuk B2B itu ada semacam 30 atribut yang mereka inginkan. Serti atribut ada 30. Nah, lihat di mana nih batu baranya Bapak itu tuh dibutuhkan di mana saja gitu kan. Tapi ini kan B2B ini nih ya agak ruwet ya, tapi tetap juga ada brand B2B branding tuh ada. Iya, betul Bang, ada. Betul Pak. Jadi mungkin ada brandnya KPC, brandnya Adaro, brandnya Insani itu udah punya brand sendiri-sendiri. Jadi harganya pun juga jadi lebih tinggi kalau dia punya brand biasanya. Nah, ya, jadi ya ada Pak. Jadi bukannya tidak ada dan juga caranya juga ada. Jadi ada semacam 30 brand kalau salah untuk B2B itu. 30 manfaat ya. 30 value yang diinginkan 40 yang diinginkan oleh B2B. Bisa kita bedah nanti, Pak. Oh, siap, Pak Rahim. Jadi tidak punya brand pun, Bapak nggak punya brand, sekarang itu udah brandnya itu. Jadi, si itu enggak. Itu beda kan? Dinamain, tidak dinamain, ada namanya di otak konsumen. Iya, betul.
Oke, mantap Pak Helmi. Ada Mbak Sari, Bu Sari, mangga Bu Sari mau nanya apa? Terima kasih Mas Hendar. Assalamualaikum Pak Rahim, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, mungkin tadi memang kayak kiswah, segerin atau yang lainnya itu kan produk ya, apa namanya, menghasilkan produk Pak Rahim. Bagaimana brand untuk ini jasa walaupun tadi di PPT-nya Bapak itu ada produk atau jasa. Mungkin bisa dibantu Pak sehingga lebih untuk kebetulan kalau kami saya dan teman-teman itu lebih ke jasa bukan produk produk seperti kefir, kiswa yang lainnya. Mohon arahannya Pak. Terima kasih. Nah, terima kasih. Barangkali bisa kita anukan lagi yang nomor 1 tadi ya. Ada slide nomor 1 tadi ya, Mas Hendar ya. Ini sebetulnya yang penting ya. Jadi slide nomor 1 tadi itu bisnis konsepnya apa? Jasa itu tadi. Jasa itu memberikan pengalaman kan. Nah jasa ini siapa yang target grupnya Ibu? Apa yang mereka inginkan? Dibandingkan dengan jasa-jasa yang lain, apa yang tidak ada. Jadi ada namanya kita coba bedah produk orang yang lain itu, di mana kekuatannya sama kelemahannya dari segi konsumen. Apa sebetulnya, jadi yang diinginkan dari produk jasa Ibu itu apa? Yang Ibu jual itu apa? Itu pertanyaan mendasar. Siapa targetnya? Nah targetnya itu bukan sekadar umur tadi, tapi orang yang ingin begini, begitu. Maaf Ibu, jasanya apa Bu Sari? Kebetulan kami untuk calon pengantin dan rumah tangga Pak, gitu, rumah tangga baru. Dan saya juga kami juga ini memulai untuk siswa gitu targetnya. Untuk siswa yang Oke, manfaatnya mungkin kalau untuk yang pengantin baru adalah pengetahuan. Tapi dia juga pengetahuan yang didapat, tapi juga dia akan mendapatkan akses bagaimana untuk mendapatkan jaringan untuk berusaha. Demikian juga dengan siswa. Target kami adalah siswa sekolah kejuruan. Itu sih Pak. Jadi artinya sebetulnya bisa dikatakan waktu berhenti untuk orang-orang yang menginginkan manfaat, apa yang tidak ada di proyek yang lain, artinya manfaat ini itu kami menyediakan, jadi tolong cari manfaat, nilai apa yang dia inginkan. Sebetulnya orang itu kan menginginkan kehidupan yang lebih baik, progres ya. Kemudian orang itu menginginkan agar sesuatu yang obstacles dia atau halangan-halangan dia, hambatan-hambatan dia itu dipermudah. Itu yang mesti Ibu Sari pahami dulu apa gitu dibandingkan. Jadi yang ada sekarang ini apa yang pesaing ya, itu tuh dibedah pesaing itu tadi. Apa yang mereka anukan dan juga ditanyai pada konsumen itu apa sebetulnya. Jadi yang misalnya seperti Ibu udah punya konsumen yang kira-kira mereka merasa apa? What do they feel? Oke. Baik. Terima kasih. Jadi lebih jelas Bapak. Terima kasih. Jadi monggo Ibu kalau bisa kalau bisa ketiga-tiganya ataupun 2 daripada yang kemarin itu tadi diisi dulu, kemudian bisa kita lebih dalam lagi mendiskusikannya. Baik, siap. Terima kasih Bapak. Mantap. Yang lain, Oke. Ada lagi yang lain teman-teman? Saya Branding B2B. mau nanya nih, Pak Rahim. Akhirnya Pak Irfan. Ini berdasarkan pengalaman kerja saya dulu ya Pak Rahim. Saya kan dulu di handphone ya Pak Rahim ya. Saya pernah masuk di handphone Eropa dan Cina gitu kan. Nah mereka membesarkan brandnya itu di Indonesia karena saya ikutnya dari awal gitu ya. Itu mempunyai metode 2 yang berbeda Pak Rahim. Kalau yang Cina kebanyakan itu bakar uang untuk membesarkan brandnya. Kalau yang Eropa itu lebih mementingkan prestisnya.
menurut Pak Rahim itu kalau membesarkan brand itu lebih efektifan mana untuk membesarkan produknya atau membakar uang untuk nama brandnya Pak Rahim? Kan tadi itu kan ada yang segitiga tadi ya. Ya. Ya, jadi sebetulnya kan gini, di dalam brand itu tuh ada tahapannya, ada kenal dulu. Ya. Sudah kenal kemudian yakin kan, bagus ini oke, sikapnya terbentuk. Jadi ibaratnya tuh kalau sudah kita kenalkan, dan perkenalan itu bisa nggak langsung, barangnya nggak dilihat melalui iklannya aja, dia tahu, oh, aha, aku mengerti, oh ini rupanya begini. Kemudian, wow, bagus, saya nggak memperoleh ini. Jadi ada istilahnya yang dia pikirkannya, aha, aku mengerti produk ini, wow, bagus. Terbentuklah sikap. Sikap itu artinya berniat, niat ingin membeli produk Anda. Kemudian terbentuklah perilaku mencoba. Mencoba itu kalau puas repeat ya, mengulang. Nah, jadi untuk itu tuh memang dibutuhkan konversi. Dari 100 orang yang tahu, itu berapa yang kena hatinya, kena pikirannya. Oke. Kalau misalnya 20, kemudian berapa sampai akhirnya membeli dan repeat. Itu namanya conversion rate ya. Nah, kalau yang Cina ini mungkin dia itu istilahnya kalau kita di dalam itu namanya istilahnya tuh tsunami marketing dia tuh. Dibanjiri dengan banyak produk dan dibanjiri dengan bakar uang tadi. Ya. Kalau menurut saya sih tidak efektif. Nggak tahu mungkin karena saya kebetulan di perusahaan multinasional Eropa ya. Jadi gayanya memang kita itu lebih mementingkan tepat sasaran, gitu omongannya, gitu produknya, jelas segmennya. Dan iklannya itu pun jelas penempatannya gitu loh. Jadi menurut saya sih ya nggak tahu mungkin karena saya nggak paham dengan sebenarnya Cina itu kayak gitu menurut kita sih ya, tsunami marketing, dan itu kayaknya memang mungkin ongkosnya lebih murah sekali dan dia jual murah, jadi disebarkan kemana-mana dan juga memang dia bakar uang juga gitu. Menurut saya sih kurang efektif. Gitu ya Pak Rahim ya. Ya. Soalnya kan namanya brand itu promosi butuh modal yang luar biasa ya. Contoh yang handphone Cina itu 5 tahun di Indonesia dia masih rugi, cuman brandnya naik terus gitu. Ya brand naik itu awareness-nya yang naik. Yang penting sebenarnya bukan awareness tapi pangsa pasar. Jadi kita tuh ada hitungannya itu sejauh mana dari uang 1 juta atau 1 miliar lah, itu berapa nanti yang akan jadi konsumen itu. Itu ada hitungannya, Pak. Ya. Jadi itu kalau di di perusahaan multinasional itu marketing directornya kalau dia tidak bisa memberikan saya spend sekian. Saya kebetulan dulu sering debat sama orang finance ya. Saya minta budget segini. Dia tanya, berapa kamu kamu akan hasilkan orang marketing katanya. Nah, terpaksalah kita bikin ini begini begitu. Jadi ada hubungannya namanya itu finance marketing ya. Nah, itu ada rumusannya Pak. Oh gitu ya Pak. Ada rumusannya, ada hitungnya, dan kebetulan itu bidang yang saya cukup paham. Pernah melakukannya. Oke, makasih Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Masih ada waktu nih dari Pak Rahim buat di-share. Ita, katanya Ita mau cerita apa Ita? Ita Darin. Ita ada? Ita Darin ada ya?
Pak Yonedi ini gimana nih, Pak Yonedi? Masih ada? Halo, siap, Prof. Gimana nih ekspor kita makin rame kayaknya? Ekspornya makin rame. Makin ramenya itu makin banyak yang nitip, Prof. Oke. Ya, jadi kita sendiri sih masih, jadi makin banyak orang yang apa sih namanya, berhasil mendapatkan pembeli melalui media sosial gitu, bermodalkan Facebook, bermodalkan YouTube, bermodalkan apa sih namanya, media sosial IG gitu kan. Yang kecil-kecil gitu, tapi mereka ya terbentur dengan perizinannya. Jadi rame-rame banyak yang minta bantuan untuk dikirimin, jadi banyak. Jadi ramenya, dan memang itu tujuan dari awal kita membuat Minaku ya itu sih. Nah, dari yang pernah import dari kita, yang berulang itu banyak nggak? Oh, banyak yang petani-petani koi yang Tulungagung itu, maksudnya yang impor, yang pembelinya ya, negara yang import. yang punya berulang itu yang Amerika dan Filipina, dan itu apa sih namanya, satu laginya tuh Maldives, itu berulang. Sampai berapa kali pernah mereka, artinya Seminggu, ya hampir sebulan 2 kali, bahkan ada yang seminggu sekali gitu. Nah ini Pak Rahim kan menarik juga nih. Apakah nama Indonesia dalam bidang ikan hias ini sudah mulai dipercaya sama luar negeri atau belum? Artinya selama ini kan mereka taunya Singapura yang mengekspor ikan hias, padahal itu ikan hiasnya Indonesia gitu. Nah, sekarang nih Pak Yonedi dan kawan-kawan kan mencoba ekspor sendiri atau membantu petani-petani untuk ekspor. Ternyata cukup banyak juga yang jadi langganan, Pak Rahim. Bagaimana nih, kan seperti Pak Rahim bilang tadi, mulai dari tahu, kenal, yakin, sampai beli berulang-ulang, itu kan proses yang panjang. Nah, pengalaman Yonedi ini gimana supaya bisa dipertahankan nih kira-kira? Memang jadi ingat Pak, jadi waktu itu Ibu Menteri apa itu tuh, Menteri Perdagangan dan Pariwisata kita dulu waktu zaman Pak SBY ya, yang sekarang di Ibu apa? Mari Pangestu ya. Mari Pangestu ya. Ada yang disebut dengan national brand ya. Kebetulan saya ikut apa diminta perusahaan saya diminta untuk melakukan penelitian bagaimana sih persepsi orang di pasar mana tuh, Korea, Arab sama Inggris ya terhadap produk Indonesia. Nation branding ya. Nation branding itu ada produk Indonesia. Nah, sebetulnya untuk produk-produk tertentu oke kita. Tapi produk-produk yang apa namanya itu natural based product oke. Tapi untuk yang namanya sudah manufacturing product itu ya masih masih belum ya. Jadi persepsi juga kita yang membangunnya barangkali ya. Dan kita misalnya yang berulang tuh kenapa? Keunggulan kita tuh di mana? Nah, itu mesti kita tahu tuh. Bisa tanya ke mereka, ini pesaing kita misalnya seperti tadi di mana, di Brunei apa di mana tadi, Filipina itu tuh. Saingan kita siapa? Kenapa mereka lebih suka dari kita? Nah, itu yang harus kita tonjolkan lebih lagi. Berarti untuk pasar ini persaingan kita ini kita lebih unggulnya di mana? Nah, itu cerita itu yang harus kita bangun gitu. Jadi perlu juga kita namanya membedah bagaimana mereka beroperasi, bagaimana bisa mereka berkomunikasi. Karena ingatlah, brand itu bukan sekedar nama saja, tetapi bagaimana kita brand itu dihidupkan dengan cara berinteraksi, dengan cara
Jadi segala pengalaman kan tadi itu. Bagaimana begitu datang permintaan berapa lama, kemudian kualitasnya bagaimana. Itu that is brand. Itu adalah aplikasi daripada brand itu karena itu yang masuk ke ke otak mereka, dikaitkan dengan nama Anda, nama brand kita gitu loh. Jadi nama itu juga memang penting, tetapi yang penting itu adalah bagaimana nama itu diisi dengan perbuatan, dengan komunikasi, dengan segala rupa. Karena akhirnya yang menentukan kan mereka punya experience, pengalaman berbisnis dengan kita. Itu saya kira, Prof. Ya, Pak Rahim, suatu waktu ada orang di Amerika membeli kompor di Walmart. Dia beli, begitu dia colokin, meledak. Dia lapor ke Walmart, langsung diganti baru. Kemudian, beberapa lama kemudian, ada orang membeli semacam kompor juga di Amazon. Buatan Cina. Begitu dipakai, juga rusak. Dia minta ke Amazon untuk diganti, seperti Walmart. Kata Amazon, itu bukan tanggung jawab saya. Saya hanya menghubungkan Anda dengan produsen. Jadi yang harus mengganti adalah manufaktur Anda yang dari Cina. Itu konsumennya marah-marah. Karena konsumen Amerika itu kalau tidak sesuai dengan janji, harus diganti dengan yang baru. Kan kita lihat mobil-mobil aja ada kerusakan sedikit, mesti ditarik semuanya. Nggak bisa dikompromikan gitu. Nah ini menjaga kayak gini nih yang barangkali bagi kita nggak gampang. Apalagi buat Yonedi ini yang ekspor. Bagaimana mempertahankan komitmen kita yang berjanji akan menyediakan ikan sesuai dengan permintaannya. Kalau ternyata ada sekian persen yang tidak cocok, apakah kita bisa langsung menggantinya atau memberi ganti rugi dan sebagainya. Karena biasanya orang Indonesia medit di masalah-masalah seperti itu. Padahal dia karena tidak mau keluar uang sedikit, namanya yang rusak. Ya betul, Prof. Nanti dikenal, wah kalau kita impor dari Word apa Indonesia. enggak Word itu Gimana, Yon? Iya, Prof. Komitmen kita 20% penggantian jika ada kematian. Kemudian kalau tidak sesuai dengan yang dipesan, kita ganti. Kemudian juga kita misalnya di Filipina itu kita mengikuti komitmen dia misalnya gini. Di Filipina itu kita tidak boleh mengekspor selain ke dia gitu, Prof. Jadi yang kalau kita melanggar itu komitmen itu ya mereka akan menyetopnya. Misalnya suatu waktu misalnya ada permintaan dari Filipina, kita layani, ternyata ketahuan sama mereka sama dia. Jadi ya udah nggak apa-apa. Jadi mereka maunya seperti itu. Kemudian kalau Amerika itu berulang repeat order itu karena kita kasih harga ya diskon lah, misalnya satu box gitu. Jadi satu box itu ongkirnya gratis gitu. Misalnya dia pesan di atas, yang penting di atas 3 box gitu, misalnya 4 box keempatnya itu ongkirnya gratis. Kalau ke Maltip itu karena ikan koi kita itu memang dianggap bagus sih produknya itu. Itu sih, Prof. Jadi Pak Yonedi itu mesti dari apa istilahnya itu ada dari ujung ke ujung mengelolanya ya. Jadi kalau di food product itu kan ada critical control point ya. Nah di sini bisnis itu juga ada.
Jadi critical control point-nya mulai titik itu, maka perlunya sistem informasi yang menyeluruh sehingga bisa dikontrol mulai dari produksinya sampai kemana namanya ke importer di sana, Pak. Itu Ya, memang itulah tugasnya. Tapi perlu sistem informasi. Jadi tepat pada saatnya tahu nih, ini bagus, ini sekian persen. Jadi saya kira kadang-kadang kita lupa bikin sistem informasi yang tepat waktu dan bisa langsung dikoreksi gitu. Baik, gimana Hendar? Cukup? Nah, gimana itu? Ini kayak getar-getar, ada yang berasa gempa? Enggak kan? Apa saya saja yang ngerasa? Apa kasur ini bikin goyang ya? Oh ya, semoga enggak ya, karena agak-agak sedikit parno ya, kemarin juga lagi di depan laptop pas goyang. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Ini branding nih di awal ya. Memang kita mulai bagaimana akhirnya produk kita nih dikenal masyarakat gitu ya. Dari awal kan kita mau ngenalin produk gitu ya Pak Rahim ya. Kita mau ngenalin produk nih. Jangan sampai di awal ini orang tuh kecewa karena sama produk kita gitu ya. Kecewa sama produk kita gitu. Karena kita terlanjur nggak terlalu memperhatikan brand kita gitu ya di awal gitu. Nah, kedepannya semoga brand yang udah ada gini gitu ya. Tadi sebenarnya saya penasaran ya sama Pak Irfan. Pak Irfan mau ngomongin segerin atau cemilan cemeng ya. Saya sebenarnya masih mau mempertanyakan, kok namanya lucu ya, cemilan cemeng ya. Gitu ya. Nanti tapi Pak Irfan harus mau ya, Pak Irfannya minggu depan ya. Ini ada 3 nih kata Prof nih. Saya ya Pak Bento, Bu Gustin ya, Kevirnya gitu, dan Pak Irfan nih. Karena brandnya banyak Pak Rahim, Pak Irfan nih. Ini saya sebenarnya nanti kita mau penasaran juga. Jadi satu brand besar mewakili brand-brand kecil lain di bawahnya gitu ya. Apakah itu works atau bagaimana menurut Pak Rahim, saya juga belum tahu gitu ya. Karena kalau Pak Rahim tahu sekarang Segerin sudah banyak brand-brand baru di bawahnya gitu ya. Gitu. Jadi ini semoga jadi kedepannya kita nggak salah melangkah. Tapi kalau ternyata itu bagus, wah saya mau nih. Ya Pak Bento mewakili, membawahi nanti ada. Kalau kemarin kita ada Pak Wawan SL, tapi corporation-nya ya SL Corp, membawahi sambal ayah apa segala gitu, donat UFO, burger UFO gitu ya, banyak di bawahnya ya. Nah, itu mungkin tahap selanjutnya ya, tapi mungkin besok minggu depan gitu kita mulai dari very first step, di mana kita mulai mengembangkan sekolah bisnis kita ini nggak materi saja gitu ya, insight-insight, tapi akan langsung evaluasi praktek gitu. Dan nanti teman-teman, Bapak Ibu semua yang di sini saya izin share bagi yang mau materinya dan mau juga mencoba untuk menilai bisnisnya sendiri gitu ya, saya taruh di yang saya nggak tahu, saya bergabung dengan semua grup, semua orang yang ada di grup ini di WA atau enggak, nanti saya coba share juga di WA gitu ya. Tapi kalau ada yang seandainya enggak, ini bisa ngambil materinya di Zoom ini. Saya sudah taruh di kolom chat. Oke, itu aja. Terima kasih banyak Pak Rahim dan Prof. Alhamdulillah sudah berjalan nih sesi awal Pak Rahim, dan kita mulai dengan materi yang banyak nanti akan dipraktekkan. Gitu ya. Tapi ini mulai dari awal banget nih, memikirkan step awal, ide, bahkan dari ide dan nama gitu ya, yaitu brand. Oke, dari teman-teman lain mungkin ada yang mau disampaikan sebelum saya mengakhiri? Dari Pak Rahim mungkin ada final statement mungkin dari materi pertama ini gitu Pak Rahim. Jadi sebetulnya sekali lagi saya katakan, brand itu mengemas gagasan bisnisnya. Gagasan bisnis itu
diperoleh daripada celah di pasar. Celah di pasar itu adalah yang kita bilangin tadi, deretan manfaat yang sangat diinginkan tetapi tidak puas sama sekali. Itulah. Jadi dengan adanya brand itu sebenarnya membungkus, mengemas konsep produknya, dan konsep produk itulah yang dijual, dan konsep itu yang akan melekat di benak konsumen. Makanya saya bilangin brand is business, business is the brand. Tidak punya nama pun dinamain oleh orang. Nah, jadi sekali lagi bahwa yang kita jual itu bukan sekadar itu. Jadi ada pengalaman. Pengalaman itu ada pengalaman emosional, pengalaman fisikal, ada pengalaman sosial. Itu. Ya. Jadi sekali lagi semua itu punya brand. Mas Endar punya brand, malah politikus kita punya brand semuanya kan ya. Semua ada brandnya. This is a brand, a century of brand. Nah, maka brand dan juga generasi sekarang disebut brand generasi yang betul-betul dari mulai lahir telah mengenal brand gitu. Itu aja. Dan saya terima kasih sekali. Moga-moga bermanfaat bagi semuanya, dan terima kasih Prof sudah memberikan kesempatan. Terima kasih Mas Endar sudah menjadi host. Terima kasih kepada teman-teman semua. Moga-moga kita yakin bahwa dengan kerangka yang benar, insya Allah kita bisa memenangkan hidup di dunia ini. Terima kasih. Wah, luar biasa. Saya yang berterima kasih buat sama Pak Rahim yang sudah mau share ilmunya dan waktunya untuk kita semua gitu di sini. Nah, silakan teman-teman. Tadi Pak Abdullah sudah saya share juga materinya di grup ini. Kita nggak tahu di grup WA ada nggak, nanti akan saya share. Di situ ada form ya, ada table gitu ya. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri sudah sejauh mana sih bisnis saya gitu ya. Nanti kita akan memberi kesempatan gitu ya di minggu depan buat mempresentasikan ya atau mendiskusikan bisnisnya gitu ya. Sama Pak Rahim, nanti Pak Rahim akan coba memberi feedback dan semoga itu bisa jadi solusi dan langkah selanjutnya bagaimana bisnis kita atau usaha kita bisa berkembang gitu ya. Terima kasih banyak Pak Rahim, sama-sama kita berdoa dulu. Semoga apa yang sudah kita jalani atau kita pelajari malam hari ini bisa berjalan dengan baik nanti ke depannya, dan semoga ilmu yang sudah didapat bisa kita praktekkan nih gitu ya, dan ilmunya bisa bermanfaat dan berkah. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Rahim, Prof dan Bapak Ibu semua. Jangan selamat beristirahat, jangan lupa jaga kesehatan. Salam buat keluarga dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Endar. Terima kasih. Teman-teman Terima kasih Pak Endar, Pak Rahim. Sama Bu Satin, Bu Kustin, Mbak Elvi, Mas Diki, Bu Ita, Mbak Tika, thank you. Mas Ari. Mas Ari nanti ini ya, presentasi nih bisnisnya. Jangan dulu. Sama atau yang lain ada ya? Oh, jangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, sudah baik kan? Oh ya, udah nggak bindeng ya, oke. Terima kasih Mas Endar, Pak Rahim. Sama-sama, Mas Astrizal, Mbak Firda, Mas Imam, Mas Abdullah, Mbak Elvi, Mas Ahmad Lutfi, Mbak Fioren. Ya, salam kenal dan semangat belajar dan kita sukses nantinya ya. Assalamualaikum, saya izin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.